saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Hanya kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Hanya kamu di hatiku yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini amortisasi. Pengertian amortisasi pada Undang-Undang PHH menggunakan istilah harta tak berwujud, tidak dengan aset, tetapi mempunyai pengertian yang sama dengan aset dalam SAK. Di sini seperti yang telah dilakukan pada aset tetap berwujud, nilai aset tetap tak berwujud harus juga dilakukan penyusutan yang disebut juga dengan amortisasi. Pengertian aset tak berwujud adalah aset tak lancar, non-current asset, dalam tak berbentuk memberikan keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain PSAK nomor 19. Termasuk dalam aset berwujud adalah hak paten, goodwill, hak merek. Harta yang tak berwujud digolongkan menjadi ada 4 di sini. Yang pertama, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaatnya 4 tahun. Yang kedua, kelompok harta yang tak berwujud mempunyai masa 8 tahun.
Yang ketiga di sini kelompok harta yang tak berwujud mempunyai masa manfaat 16 tahun. Yang keempat kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaatnya 20 tahun. Metode amortisasi untuk menghitung besarnya otoritas harta yang dimiliki baik oleh pribadi maupun badan. Harus diketahui dulu golongan amortisasi banyak digunakan untuk menghitung alokasi harga untuk aktiva yang tidak terlihat wujudnya akan tetapi diakui sebagai aktiva bagi wajib pajak. Metode yang digunakan untuk menghitung besarnya jumlah amortisasi secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus strategi lean method dan metode saldo menurun declining blend method. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Kemudian amortisasi berdasarkan metode satuan produksi. Hak atau pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Amortisasi dengan metode satuan produksi diterapkan pada amortisasi mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan presentasi tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan presentasi perbandingan antara relasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah yang seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasikan tersebut yang dapat diproduksi. Di sini ada contohnya. Pada tahun 2001 PT Dira Oil mengeluarkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk memperoleh penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi taksir sebesar 5 juta barel. Produksi bumi tahun 2002 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah di sini tarif amortisasi. Caranya relasi penambangan dibagi taksiran kandungan dikali 100%. Realisasi penambangannya di sini 1.500.000, taksiran kandungannya 5 juta. Jadi ini dikali 100%, hasilnya 30%. Amortisasi 2002 30% dikali 1 miliar, hasilnya 300 juta. Seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari diperkirakan sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasi, maka atas sisa tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya. Amortisasi dengan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun diterapkan pada amortisasi atas. Yang A di sini pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi. Yang B pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Yang C pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini ada contohnya PT Dira Works. Pada 2001 pengeluaran uang sebesar 1 miliar rupiah untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi pengusahaan hutan adalah 20 juta ton jumlah produksi pada tahun 2002.
adalah sebesar 8 juta ton. Jumlah yang diamortisasi dengan presentasi satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2002 adalah di sini 8 juta dibagi 20 juta ton dikali 1 miliar, hasilnya 40% dan hasilnya itu 1 miliar. 1 miliar dikali sama dengan itu 400 juta rupiah. Jumlah yang telah diamortisasi maksimum adalah 20% dari pengeluaran, maka amortisasinya yang diperkenakan hanyalah sebesar 20%. 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Yang ketiga itu kelompok aset tetap tak berwujud dan tarif amortisasi. Kelompok harta yang berwujud mempunyai nilai amortisasi pada umumnya hanya berbentuk bukan bangunan. Jadi tidak berbentuk tapi bukan bangunan, sehingga hanya terdiri atas 4 kelompok biasanya yang mempunyai nilai amortisasi dalam bentuk hak patennya, goodwill atau hak mereknya. Jadi tidak berbentuk barang karena tidak berwujud. Pembagian kelompok hanya didasarkan pada umumnya ekonomi. Dalam hal ini adalah jangka waktu penggunaan hak merek, hak paten. Goodwill yang sesuai dengan perjanjiannya pada umumnya lebih melibatkan badan dan badan usaha tetap BUT baik dalam maupun luar negeri. Dalam penghitungan amortisasi, aset tetap tidak berwujud terlebih dulu harus dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya pengelompokannya masa manfaat dan tarif penyusunan terlebih di sini sebagai berikut. Contohnya ini kelompok harta yang tak berwujud, masa manfaat dan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus, tarif amortisasi berdasarkan metode menurun, metode saldo menurun. Ini kelompok 1 4 tahun, manfaatnya 4 tahun, metode garis lurusnya 25% dan metode saldo menurunnya 50%. Yang kelompok 2 8 tahun, metode garis lurusnya 12,50%, metode saldo menurunnya 25%. Yang kelompok 3 16 tahun, metode garis lurusnya 6,25%, metode saldonya menurun, metode saldo menurunnya 12,50%. Yang kelompok 4 20 tahun itu hanya 5% garis lurusnya, metode saldo menurunnya hanya 10%. Penetapan masa manfaatnya dari tarif amortisasi di atas dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya kemungkinan dapat terjadi pada masa manfaat aset tetap tak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaatnya, sehingga wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat. Sebagai contoh, aset tetap tak berwujud masa manfaatnya sebenarnya 6 tahun pada penggunaan masa manfaatnya 4 tahun atau 8 tahun. Apabila manfaatnya sebenarnya 5 tahun, maka menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun. Contohnya perhitungan amortisasinya di sini PT Asti Jaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Lights selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix.
Perhitungan amortisasinya lens tersebut sebagai berikut. Di sini ada metode garis lurus, metode saldo menurun. Amortisasinya tahun 2001 25% dikali 100 juta, hasilnya 25 juta rupiah. Metode saldo menurunnya di sini amortisasinya tahun 2001 50% dikali 100 juta, hasilnya 50 juta rupiah. Yang amortisasi tahun 2002 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta rupiah. Metode saldo menurunnya di sini amortisasi tahun 2022 50% dikali 100 juta dikurang 50 juta rupiah, 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta rupiah. Amortisasi tahun 2003 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta rupiah. Untuk metode saldo menurunnya tahun 2003 50% dikali 50 juta rupiah dikurang 25 juta rupiah, 50% dikali 25 juta rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. Amortisasi metode garis lurusnya di sini amortisasi tahun 2004 25 dikali 100 juta rupiah sebenarnya 25 juta rupiah. Untuk metode saldo menurunnya tahun 2004 25 juta rupiah dikali 12.500.000 rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. Keterangan karena tahun 2000 merupakan akhir masa manfaatnya, maka tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasi sekaligus pengeluaran tertentu terkait amortisasi. Sini 1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluasan. Metode suatu pengusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau amortisasi sesuai tabel amortisasi di atas. Yang kedua, amortisasi pengeluaran memperoleh hak pengeluaran lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Yang ketiga, amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan menggunakan metode satu produksi sehingga tingginya 20% tahun. Yang keempat, pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi konversi mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi kemudian diamortisasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa, saya akan menjelaskan tentang revaluasi. Revaluasi adalah penilaian kembali aktiva tetap. Pada pasal 19 Undang-Undang PPH mengatur perpajakan yang terutang atas revaluasi aset tetap. Nah, di situ apabila harga aset yang dimiliki wajib pajak tidak sesuai dengan perkembangan harga aset yang bersangkutan, wajib pajak mempunyai hak mengajukan revaluasi aset tetap.
Revaluasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Revaluasi aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, revaluasi aktiva tetap berdasarkan undang-undang pajak. Nah, yang terakhir ada perlakuan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva. Revaluasi yang pertama itu adalah revaluasi aktiva tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau pertukaran. Laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam menyaji aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan buku aktiva tetap dilakukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aktiva tetap. Revaluasi aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan itu tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai aktif pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Yang kedua, revaluasi aktiva tetap berdasarkan undang-undang pajak. Berdasarkan Pajak Nomor 29/PJ 42/1998 diatur mengenai yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negara yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah semua aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual, yang terletak atau berada di Indonesia. Penilaian kembali harus dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian kembali aktiva tetap dihitung berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada saat itu. Jika perusahaan penilaian ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka dalam rangka penghitungan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar aktiva yang Yang terakhir, perlakuan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva. Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan. Jika masih terdapat sisa lebih, dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, atau selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Contoh, pada akhir tahun 2002, PT sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya.
Nah, nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2002 adalah 100 juta. Jadi dihitung pada saat 31 Desember. Nilai wajib aktiva tersebut adalah 175 juta. Sisa kerugian fiskal tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah 25 juta. Berdasarkan PPH, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah sebesar. Jadi pertanyaannya, berapa besarnya PPH? Nah, yang diketahui tadi adalah nilai wajar aktiva yaitu 175 juta. Terus lagi nilai buku fiskal aktivanya itu 100 juta. Jadi 175 juta itu dikurangkan dengan 100 juta, sisanya dapat 75 juta. Nah, 75 juta itu disebut selisih lebih penilaian kembali aktiva. Kemudian tadi katanya kerugian fiskal yang didapat dikompensasikan itu 25 juta. Jadi selisih dikurang dengan kerugian itu 75 tadi dikurang dengan 25, maka dapat 50 juta. 50 juta itu disebut dengan selisih lebih setelah kompensasi. Nah, PPH-nya itu kan 50% dari selisih lebih setelah kompensasi. Jadi 50 juta dikali 10% itu dapat 5 juta. Nah, itulah yang bersifat final tadi, PPH-nya. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Semoga dapat dipahami.